Welcome to kelas Bunyi. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Pagi, semangat. Kembali lagi bersama Bunit. Hari ini kita akan belajar kelas 5. Tema, subtema, pembelajaran. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah teks yang terdiri dari 2 buah paragraf tentang gerabah dari Pulau Madura. Coba kalian sebutkan mana yang termasuk ide pokok di dalam kedua paragraf tersebut. Yap, betul sekali. Nah, untuk ide pokok pada paragraf pertama yaitu salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Sementara untuk ide pokok pada paragraf kedua yaitu pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gambar apakah ini? Ya, gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk, kemudian dibakar, kemudian dijadikan alat-alat yang berguna untuk membantu kehidupan manusia. Nah, kalau pengrajin gerabah di Madura masih menggunakan alat-alat tradisional yang tidak jauh dengan yang digunakan pada zaman prasejarah, yaitu ada cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti yang pertama ada panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Yang kedua ada panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar yang berupa sekeping papan. Yang ketiga ada pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Dan yang keempat ada penyabungan atau wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima ada pangelet, secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam ada pangajakan, yaitu sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh ada pangabuan atau tempat abu. Dan yang kedelapan ada panompal, yaitu alat untuk menyisikan abu dari pembakaran. Yang kesembilan ada werkower, yaitu galah berujung kawat lengkung. Yang kesepuluh ada pamatong, yaitu sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan yang terakhir yaitu ada pungku atau pembakaran gerabah. Nah, adapun cara pembuatan gerabah yaitu yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Yang kedua, mengaduk tanah liat tersebut dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah menjadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Yang keempat, dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Yang kelima, bila yang dibuat sejenis periuk,
Maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Yang ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Dan yang kedelapan, langkah terakhir dari setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, suatu hari Lani dan ayah pergi ke Madura. Mereka pergi ke salah satu pengrajin gerabah. Kira-kira apa ya yang dilihat Lani? Coba kita simak. Wah, rupanya Lani sedang memikirkan 3 hal. Kira-kira apa ya itu? Nah, tugas anak-anak, kalian buatkan 3 ide pokok dari gambar tersebut. Setelah itu, kembangkanlah ide pokok tersebut menjadi beberapa paragraf. Kerjakan di buku tugasmu ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah usai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalam.